Oke, selamat siang ya. Sudah mulai saya rekam, ininya ya. Jadi, project yang sudah saya share di Braja ya. Sekarang mungkin saya jelasin ulang secara singkat aja ya, melalui share screen. Oke, sudah bisa dilihat ya share screen-nya ya. Oke. Jadi, di sini, 5 project saja, dan ini ya, apa namanya, setiap, ini punya keunikan tersendiri ya, tiap project. Dan kali ini kita targetkan ini ya, apa namanya, ya terlaksana lah gitu ya. Nah itu rencananya intinya, ini ya, apa namanya, alatnya semua nanti saya rakit di sini, tapi kalian, ini ya, apa, kasih penjelasan gitu kurang lebih ya. Nanti saya foto-foto terus kasih penjelasan, juga bikin video bagaimana merakitnya gitu, tapi kalian, habis itu nonton terus, kalian jabarin gitu ya kurang lebih ya. Seperti itu. Terus, untuk tugas utama kalian kan, pemrograman gitu ya. Jadinya nanti kalian, submit programnya, terus, programnya kira-kira jalan apa enggak, itu yang ini nanti kita tes bersama gitu ya. Tentunya saya udah punya kunci jawabannya juga gitu kan ya di sana ya, gitu. Oke, 16 orang udah makin rame ya. Lumayan cepet kalau udah nemu cara disable ini ya, waiting room ya, sangat gini ya, dikit-dikit harus admit gitu, repot juga. Jadi topiknya di sini, robot arm cerdas ya, dengan sensor jarak dan kendali Android, electrical vehicle cerdas dengan GPS dan kendali web. Ya, 2 topik yang nggak sempat jalan di ini ya, semester lalu, computer vision untuk penanganan pandemi 19 ya, COVID. Kayak, analisis komunikasi data pada WSN berbasis LoRa dan NRF, ya, smart home berbasis Google AIY Kit ya sana ini ya. Satu-satu ya, robot arm cerdas ini mengambil barang di depannya berdasarkan sensor jarak gitu ya. Jadi kita melatih ini kalau ngambil dekat gimana, kalau ngambil jauh gimana, kalau ngambil sedang gimana gitu ya. Yang dikendalikan melalui Android Bluetooth itu untuk melatihnya saja, untuk seterusnya dia taruh barang di sekitar dia, dia otomatis muter, kalau di depan ada halangan, otomatis dia ngambil gitu ya, sana ya. Oke, ya jadi, bahannya kurang lebih seperti ini ya. Sana ya menggunakan Bluetooth modul, dan di sini nanti, tutorial membuat aplikasi Arduino Android nanti saya, bahas lagi gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi, robot arm ya. Karena ini tantangannya mencatat kendali servo, jadinya, di sana ada apa namanya, 4 buah ini ya servo, ini ya, sorry, 5 ya, 5, jadinya 1 untuk berputar ke samping, 3 untuk menekuk ya. Menekuk ini yang menentukan jarak dan ketinggian ya, jarak dan ketinggian, tapi persis kayak tangannya kita gitu kan ya. Terus, apa namanya, lagi 1 untuk mencakit gitu ya. Aneh udah hal ini tadi. Itu jadi ya. dia PKN. Ya di sini, bisa menggunakan fuzzy ya, kalau saya kunci jawaban dari saya adalah fuzzy, tapi kalau kalian mau menggunakan algoritma lain silakan gitu ya. Ini yang dikerjakan adalah pemrograman 3 ini ya. Terus electric vehicle menggunakan GPS, jadinya bagaimana membuat simulasi bus kendali otomatis. Ya di sini maunya, yang berbasis banyak halte, tapi kita buat sederhana, bolak-balik ke satu tujuan gitu aja dulu gitu ya. Apa supaya nggak ribet gitu. Sehingga di sini tidak menggunakan computer vision, tapi menggunakan GPS saja gitu ya, biar ini, tidak tidak double ada tugas computer vision-nya gitu ya. Terus, electric vehicle di sini jadinya, itu ya, menggunakan smart car chassis ya, 2 DC motor dan lain-lain gitu ya. Jadi sini berbasis web ya, berbasis web.
supaya beda ya. Kalau di sini kurang lebih menentukan lokasi sama menentukan berapa lama dia maju, belok, mundur gitu ya. Mundur mungkin nggak ada ya. Mundur ada ya kalau misalnya apa namanya kelewatan gitu siapa tahu ya. Jadi tantangan di sini mencatat lokasi, mencatat pergerakan mobil, jadinya longitude latitude yang dicatat. Ya. Terus di sini pemrograman web, komunikasi data dan algoritma cerdasnya ya. Kalau ini bisa menggunakan rule base ya untuk ininya ya. Apa namanya expert system sana ya. Tapi kalau ada algoritma lain silahkan. Ya. Computer vision ya ini mendeteksi jumlah orang dalam kamera dan ini menggunakan ini ya menggunakan apa namanya hard cascade ya hard cascade jadinya apa namanya ini yang justru hampir tidak ada pemrograman ini justru ya pemrograman cerdasnya nggak ada karena lebih baik pakai yang udah ada aja gitu ya udah ringan habis itu tidak usah training karena udah ada XML-nya ya yang perlu kalibrasi jarak pixel dengan jarak dunia nyata aja gitu ya di sana ya kurang lebih gitu ya tapi bagaimana memprogramming antar mukanya ya berbasis web terus itu yang dilakukan adalah web ya komunikasi data dan antar muka hard cascade-nya gitu ya sana contohnya ini ya di mata kuliah IoT kemarin saya ini ya, ada upload kan ya tentang cara apa namanya menggunakan ini HTML, jQuery dan lain-lain dengan Python ya dan OpenCV ya. Karena udah ada tutorial lengkap ya. Terus analisis jaringan LoRa dan NRF ya. Jadi ini biar nggak pakai network simulator terus gitu, biar ada yang praktek langsung ya. Misalnya mau menerapkan algoritma optimasi jaringan gitu kan misalnya. Tapi ini nggak bisa menghitung delay dan pakai delivery ratio aja dulu gitu ya. Nanti saya jelasin lebih. Kalau untuk rumusnya ini ya bisa googling ya atau buka kembali materinya Pak Andi gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ini menarik juga jadikan TA gitu kan ya tentunya ya. Semua menarik dijadikan TA ya. Jadi ini nanti membandingkan LoRa sama NRF gimana sih gitu. Mana sih yang lebih bagus gininya gitu ya. Tapi yang pasti LoRa lebih jauh 10 kilo dia bisa ya. Kalau NRF ya sekitar sekian meter saya lupa ya berapa ya. Gitu. 10 kilo lumayan ya LoRa. Tanpa internet, tanpa apa-apa ya dia bisa berkomunikasi antar ini ya perangkat LoRa ya. Gitu. Nanti saya jelasin di bagian materi ini ya, materi yang membahas komunikasi data ya. Jadi mungkin nggak berurutan kayak gini ya, benar-benar ini formalitas saja gitu ya, formalitas saja. Sebenarnya kenapa saya nggak berurutan karena ada kadung kasih nomor gitu. Jadinya kalau misalnya ganti urutan nomornya ngulang gitu ya. Alas. Ini lebih seperti itu aja. Ya, sering sekali tabnya nggak bisa diklik. Oke, ya itu ya. Oke, dan terakhir ini ya smart home berbasis Google AIY Kit ya. Tutorialnya juga sudah ada di apa namanya mata kuliah yang lalu gitu ya, mata kuliah IoT yang pertama ya. Tinggal gimana mengirim MQTT ya ke Wemos dengan relay modul sehingga dengan pesan suara bisa menyalakan dan mematikan ini ya perangkat berbasis relay. Sebenarnya ini kalau mau dilanjutkan dengan suara bisa menyalakan dan mematikan ini juga ya TV, AC dan sebagainya kalau misalnya dihubungkan dengan infrared sehingga daripada mahal-mahal beli Amazon Alexa dan apa namanya harus terkonek ke Amazon Web Service harus konek ke internet mending menggunakan Google AIY ya dan bisa menggunakan WiFi di rumah saja gitu ya jadinya kalau WiFi kalau internet bukan WiFi di rumah aja gitu maksudnya ini ya wireless LAN di rumah juga bisa gitu. Ini sama sekali nggak pakai internet ya kalau menggunakan Google AI ini ya. AIY. AIY ini gitu ya. Sini. Ya. Kurang lebih itu intinya sini yang satu-satunya menggunakan MQTT kira-kira ya. Apa ya?
ini ya. Jadinya kalau ini wajib pakai MQTT ya, wajib pakai MQTT. Kalau misalnya yang smart car-nya boleh pakai web, boleh pakai MQTT ya, mana aja boleh. Itu ya. Oke, itu ya. Jadinya nanti ini kira-kira ini ya 21 orang kan gitu ya. Jadinya masing-masing anggota 4 sampai 5 orang ya. Tidak boleh ada yang judul yang sama, semua udah dapat bagian ya. Jadinya pas 20 bagi 5 4 4. Tapi ya, karena lebih satu orang, jadinya satu kelompok boleh 5 orang gitu ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan bisa langsung lisan ataupun ini ya, apa namanya, menggunakan chat yang mana aja boleh. Ya. Jadinya untuk freezing ini ya di pertemuan keempat ini saya bahas. Kalau minggu depan kita bahas review jurnal IoT terbaru. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Lewat chat ataupun lewat ini boleh ya, lewat suara langsung boleh, mana aja boleh ya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ya saya cukupkan sekian ya. Itu ya sampai minggu depan ya.